Juga kalau dari aku nih ya, kalau kayak tips atau trik buat teman-teman yang kerja sambil kuliah, itu yang pertama kalau aku paling penting itu doa dan restu dari orang tua. Mungkin sih kalau keputusan kita kerja dan sambil kuliah itu dan harus menopang itu sendiri, apalagi ada keluarga yang harus dibiayai juga, itu malah jadi penyemangat aku sih. Jadi waktu aku ada jadwal kuliah, tantangan pertama aku itu pasti capek karena dari pagi sampai siang dan sorenya atau paginya itu ada jadwal kuliah dan itu sangat chaos. Jadi di saat itu juga aku ngebangun relasi yang baik sama atasan aku, si entah itu dari bagian keuangannya, bagian atasan gue langsung atau bahkan kepala cabangnya langsung. Saat itu padahal aku milih kuliah pun belum ada bayang-bayang bayarnya gimana, dapat duitnya dari mana, karena emang nggak mau nyusahin aja sih sama orang tua. Cuma sampai SMK atau bahkan SMA akan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan kita mendapatkan sarjana itu membuka lahan atau lowongan yang bakal kita dapetin itu sangat luas. Bahkan S1 aja mungkin agak sulit. Halo Sobat Image, aku Yenya Zakira dan kalian sedang menyaksikan Image Podcast. Nah, untuk tema kita hari ini adalah tentang mahasiswa yang kerja sambil kuliah. Saya sini tidak sendiri, saya ditemani dengan kakak dari Monotok. Silakan kakak. Halo Sobat Imit, aku Abari dari Muhammad ID. Aku mahasiswa ilmu komunikasi semester 6 dan kelas 6 reguler. Nah, ini kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat ya guys ya. Mengenai kuliah sambil kerja nih, apakah kakak sendiri mengambil keputusan kuliah sambil kerja? Oke, jadi ginian, dulu itu aku lebih milih kerja dulu. Jadi waktu di SMK, aku tuh punya latar belakang SMK jurusan perkantoran. Di pikiranku saat itu, di saat kita memilih jurusan perkantoran, oh berarti otomatis enak dong cari kerjaan. Dan ternyata setelah lulus itu sangat sulit. Jadi aku di saat itu sempat ngelamar sekitar 13 tempat dan di saat yang bersamaan aku juga ikut tes UTBK di Unlam, coba-coba juga sih. Terus itu ngambil jurusan bahasa Inggris. Uh, Syukurnya pas jadi waktu itu kerja di 1 minggu kemudian setelah hasilnya belum ada keluar juga aku dipanggil kerja dong. Dan terus itu selama 1 tahun aku kerja masih belum kuliah dan saat itu padahal aku milih kuliah pun belum ada bayang-bayang bayarnya gimana, dapat duitnya dari mana, karena emang nggak mau nyusahin aja sih sama orang tua. Terus itu sama 1 tahun kerja ada pendapatan lebih, jadi aku pikir kayaknya waktu yang tepat sih kalau ngambil kerja sambil kuliah. Toh yang kita ambil ini katanya baik juga buat kita sendiri ke depannya gitu. Jadi aku memutuskan untuk kerja sambil kuliah dan itu alhamdulillah bisa sampai sekarang. Kalau untuk tantangannya sendiri gimana? Nah, jadi kalau aku sekarang itu kebetulan jadi salesman di salah satu farmasi dan itu aku kerjanya di lapangan. Jadi waktu aku ada jadwal kuliah, tantangan pertama aku itu pasti capek karena dari pagi sampai siang dan sorenya atau paginya itu ada jadwal kuliah dan itu sangat chaos. Terus itu juga tantangannya lagi biasanya kalau aku sudah masuk kelas, otomatis karena gara-gara capek tadi kita jadi jadi ngeblank juga, gak fokus juga. Jadi setiap materi yang dosen jelasin kayak capek banget gak sih? Asli, sudah dari pagi, habis itu otak kita dipaksa untuk belajar tuh kayak males. Jadi apa yang disampaikan dosen itu kadang-kadang gak masuk cuy, sumpah. Ya gitu. Mengenai tadi tantangannya, kalau pembagian waktunya kan kalau semisal kayak ada dosen itu kan kadang-kadang suka ngali-ngali apa jam-jam masuk kan. Yes. Ya masuk sekarang jam sekarang, saya masuk ke jam sekarang. Iya. Nah pada saat kerja gimana tuh? Nah gini, jadi inilah pentingnya. Jadi selama aku kerja itu kan
ada waktu 1 tahun tuh kosong aku belum kuliah. Jadi di saat itu juga aku ngebangun relasi yang baik sama atasan aku, si entah itu dari bagian keuangannya, bagian atasnya gue langsung atur, bahkan kepala cabangnya langsung. Jadi sebelum aku mulai kuliah pun itu tuh aku ngomong sama atasan aku sendiri, Pak, gimana nih kalau aku kuliah bisa nggak sih kalau sambil kerja? Dan alhamdulillahnya mereka itu ngedukung dan sangat suportif lah buat kita. Misalnya teman-teman bahkan yang di perusahaan aku itu kalau memang ada teman-teman yang mau kuliah sambil kerja itu kenapa enggak, karena emang sekarang itu kalau mau kerja kita harus punya gelar sarjana. Jadi aku membangun relasi yang baik dengan teman-teman aku di kantor. Jadi waktu aku ada waktu yang bersamaan kuliah atau dikasih dosen tugas, itu mereka lebih enak ngizininnya aku buat, Pak, ini saya ada jadwal kuliah untuk hari ini, gimana? Boleh saya izin? Oh silakan Bar. Itu berkat apa tadi? Karena kita menjaga relasi yang baik. Jadi kayak gimana bisanya ya 1 tahun tadi yang 1 tahun kosong tadi yang aku pakai buat ngebangun relasi baik antara teman di kantor gitu. Kalau kayak ini sendiri sambil kerja juga? Oh iya, sama juga. Di mana kalau? Di Duta sih. Oh iya. Jaga ini kedai-kedai biasa aja. Oh iya, boleh. Tapi itu sulit juga. Kadang membagi waktunya kan ketika ya tadi saya katakan tadi kan dosen itu kadang kan suka jam-jam itu kan suka kayak turun kira enggak. Jadi kalau kerja itu kan sudah up gitu. Kamu kerja jam segini ya sampai segini. Dosen kan suka-suka dia gitu lah. Jadi kadang sulit sih, kadang lebih melihat kerjaan. Daripada kerja. Oh, sebenarnya di pikiran saya sih sebenarnya pelajaran. Jadi kalau sering nggak masuk kuliah gitu. Terus kalau masuk tiba-tiba masuk, kemarin lupa nih pelajarannya apa. Iya, kayaknya itu penyakit setiap orang yang kerja sambil kuliah nggak sih? Karena tidak bisa manajemen waktunya. Iya, benar sekali. Karena kalau ada tugas-tugas itu saya sering capek. Karena capek ya, kan dari pagi sampai sore itu kalau yang lagi si pagi ada tugas ya gimana nih caranya nih ngadain tugas ini sedangkan deadline-nya nih mepet gitu. Kalau bisa kan kemarin itu kalau saya di standar itu kan karena faktor ekonomi butuh jadi mau kerja mau gimana lagi gitu ya dia harus jadi tuh bisa harus menghandle semua. Iya, aku bisa relate sih kalau keputusan kita kerja dan sambil kuliah itu dan harus menopang itu sendiri, apalagi ada keluarga yang harus dibiayai juga, itu malah jadi penyemangat aku sih kalau kerja sambil kuliah. Jadi kalau kita kuliah itu jadinya makin lebih semangat karena kita nggak bisa menafikin kalau kita emang bayar cuy. Kalau kita telat atau nggak efektif aja belajar sambil kerja sambil kuliah, itu bakal ngabisin waktu, tenaga juga, uang juga, dan itu sangat disayangkan sih. Kalau misalnya kita main-main juga, itu pentingnya manajemen waktu. Misalnya kita kerja sambil kuliah. Iya. Sebenarnya nih, aku udah kerja waktu lulus SMA itu kerja, nggak kepikiran mau kuliah itu enggak. Di mana ada suatu kesempatan, cuma iseng aja. Ayo yang tes ini beasiswa, siapa tahu loh. Tes kan, aku itu sambil kerja juga. Nggak ada harapan sih, mungkin masuk, mungkin aku kuliah nggak ada harapan. Ternyata Tuhan berkehendak masih dapat beasiswa, alhamdulillah. Cuma meskipun dibiayain, masih ada keperluan lain lah. Gimana kita ke kampus, kita kan perlu data tuh. Bensin, transportnya gimana, makannya gimana. Sedangkan yang uang dari kampus itu kan menyediakan untuk kebutuhan yang seperti bedok, mampir, tugas. Alhamdulillah itu sih. Cuma ya harus kerja juga demi adik-adik di rumah. Sangat relate sih buat kayaknya udah sandwich juga kayaknya kamu nih. Kalau kayak tips
punya sendiri nggak sih si Yeni kalau kerja? Untuk tips aku sih ya harus bisa membagi waktu terutama, dan juga jangan lupa kata kalian tuh meremehkan kondisi kalian. Kan kita dari pagi sampai malam itu kan udah, kalau otak tuh udah bekerja kan itu sudah sepenuhnya kan. Jadi berbanyak istirahat. Kalau ada waktu istirahat, istirahat aja gitu, nggak usah main-main lagi. Iya sih, benar-benar. Habis kuliah, habis kerja, mau main-main tuh ya kurangin lah untuknya. Sekiranya tidak kecapean. Iya. Lalu Benar sih. Dan ini juga kalau dari aku nih ya, kalau kayak tips atau trik buat teman-teman yang kerja sambil kuliah, itu yang pertama kalau aku paling penting itu doa dan restu dari orang tua. Mungkin ini terkesannya mungkin apaan sih gitu, tapi menurut aku itu sangat penting karena kadang-kadang aku udah ada momen misalnya sudah akhir bulan dan gaji belum masuk, apalagi di saat itu uang kuliah belum bayar juga, kayaknya rasanya hopeless aja, nggak ada harapan aja buat kuliah itu lagi gitu. Kayak ya habis aja dananya. Tapi kadang-kadang setelah kita minta doa orang tua, habis itu minta restu mereka, entah gimana tuh uang bisa aja datang. Jadi apalagi kita ini buat hal-hal baik juga. Jadi aku yakin dengan doa dan restu orang tua itu sangat berpengaruh, entah itu mau kuliah, entah itu mau kerja atau berteman dengan orang juga, itu pasti berpengaruh. Nah, izin mereka. Terus itu kalau yang kedua, mungkin aku lebih ngejaga relasi sih sama yang teman aku tadi, entah teman di kantor, apalagi karena salah satu tantangan aku tadi nggak bisa fokus atau kecapean saat masuk kelas, itu saatnya aku menjaga relasi dengan teman-teman di kelas. Itu penting. Jadi mungkin waktu pertama-tama aku masih ngeraba-raba nih orangnya kayak gimana, ngeraba-ngeraba lagi nih orangnya, kalau kita deketin bisa sama-sama kerjasama nggak nih. Jadi akhirnya dengan hasil ngeraba-ngeraba tadi, apalagi kita nggak dekat sama dia, itu pastinya tuh akan sulit kita untuk ngerjain tugas bareng, memahamin materinya gimana. Jadi penting banget ngejaga hubungan dengan teman-teman kelas tadi. Mungkin gak semuanya harus dideketin, gak semua memang ya kita harus punya aja buat relasi, kita nanyain tugas, buat kita yang sambil kerja nih kita pasti ingat nama itu, sumpah, asli dah. Terus itu keuntungannya ada nggak sih kalau kita kerja sambil kuliah ini? keuntungan menurut aku sendiri, Kalau aku yang pertama yang pasti ya, karena aku kembali karena aku sebagai salesman, jadi aku karena di lapangan dan ketemu banyak orang, kebetulan kita kan belajar ilmu komunikasi nih, jadi aku lebih sering dan bisa lebih sabar untuk memahami seorang. Misalnya nih kita di kunjungan dan raut mukanya atau ekspresinya yang bisa aku datang, Assalamualaikum Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji, saya dari ini, mukanya langsung, iya, apa sih lu? iya, Masa kan biasanya kita belajar dong psikologi komunikasi, misalnya orang ketahuan deh, misalnya orang nggak mau ngelanjutin pembicaraannya gimana, ya sudah jangan dipaksa, takutnya komunikasi yang kita jalankan nanti nggak efektif, sayang kan, buang-buang waktu. Lebih baik kita sudah sekadar say hi, nanya-nanya kabar aja, dan kita lanjut lagi ke target selanjutnya. Terus itu mungkin lebih ke relasi juga, aku banyak ketemu orang baru setelah aku buat di kuliah, dan nggak seputar farmasi aja jadinya teman-teman aku jadi dapat teman tongkrongan baru, ilmu baru juga, apalagi pengalaman itu sih worth it banget kalau keuntungan sambil kuliah sambil kerja. Dan yang terpenting itu tuh di dunia kerja sekarang, misalnya kita cuma sampai SMK atau bahkan SMA, akan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan kita mendapatkan sarjana itu membuka lahan atau lowongan yang bakal kita dapetin itu sangat luas. Bahkan S1 aja mungkin agak sulit mendapatkan pekerjaan. Yang penting kan kita udah dapat pekerjaan,
terus itu kita sudah punya sarjana, mungkin di tempatnya ini setelah S1 bisa dapat jenjang yang lebih tinggi. Mungkin kayak gitu, atau bahkan di tempat pasti bisa ya dapat yang lebih tinggi jabatannya gitu. Kalau di tempat aku nih ya, Hmm. kebanyakan kan aku tuh mulai di pelanggan kan Ah. jualan. Jadi aku tanya-tanya itu lulusannya apa sih? Ada yang S1, tapi cuma kerjanya itu cleaning service di situ. Oh. Kok bisa gitu? Apalagi itu S1 hukum. Kok nggak ngambil gitu kayak notaris kah atau apa? Susah katanya. Meskipun sudah sarjana, susah katanya. Iya. Jadi sering loh mereka itu kayak percuma loh kuliah kayak gue nih gak jadi apa-apa juga kuliah. Nah, kita tidak tahu jalan hidup manusia. Iya betul. Mungkin dia nih kayak cangkal tuh Gigi. ya gigi mencari kerjaan atau minta info dari orang kan bisa jadi buat kerja. Iya. Ada juga yang di sebelah stand aku nih, dia sarjana S2 udah S2. Oke. Umurnya udah tua, terus masih jualan gitu. Kita juga. Iya. Sayang banget kalau S2 itu udah apa itu? Harusnya bisa jadi dosen lah ya minimal ya. Gitu, apa nih bisa jadi pengacara? Iya. Hukum kan? Katanya alasannya sepele. Apa? Aku nggak mau kerja yang ngeribetin kepala. Aku nggak mau kerja yang tenaga aku terkuras. Aku maunya yang santai-santai aja, yang gini-gini aja. Terus aku bilang kan, kalau gini-gini terus ya kalau tuh bakal maju itu kamu di mana kan dia itu orangnya minim, harusnya lebih berpikir gimana sih cara membuat adiknya atau orang tuanya enak. Iya. Mungkin pola pikir manusia itu ada beda-beda sih. Kadang bahkan yang mungkin sudah jadi rahasia umum juga, bahkan memang kalau ada orang kuliah itu emang maunya cuma cari ilmu aja, dan itu nggak masalah juga sih kalau buat aku. Yang penting selama itu baik ya kenapa enggak. Tapi kembali lagi, kalau memang kita menjadi salah satu punggung keluarga, kita memang harus benar-benar ngebagi cara waktunya efektif gimana, supaya efisien gimana juga, harus bisa ngendaliin manajemen waktunya juga gimana, manajemen keuangannya gimana juga. Tuh pasti harus bisa relate sih harusnya. Kadang ya aku kadang capek banget. Sering ngeluh di kamar. Aku capek banget gitu loh, kuliah sambil kerja, kok capek banget. Gimana sih gitu? Apa aku berhenti kerja aja? Aku berhenti kerja gimana nih adik-adikku? Gimana nih aku nyediain hidup aku sendiri? Aku tuh tipe orang yang sejak dari aku kuliah kan aku berhenti kerja dulu. Kan semester 1 itu kan padat banget. Jadi aku memutuskan berhenti kerja. Nah dari itu mulanya kan aku yang kalau gaji aku kirim ke langsung nih. Iya, nih buat di rumah, buat adik, buat ayah nih, buat makan apaan, buat belanja. Kalau udah kerja kayak bisa nggak enak gitu. Lebih sering kan ngasih daripada kita mau minta tuh nggak enak lah. Iya, asli. Aku bisa relate sih. Makanya lebih lebih yakin oke, semester ini aku kerja aja. Gimana aku harus kerja. Iya. Jadi kalau kerja sambil kuliah itu, kalau aku ngerasanya ya 2.000 yang didapatkan atau dikasih sama orang tua itu cuy, rasanya itu susah banget carinya. Jadi waktu jujur aja misalnya dapat gaji pertama aja, gila sesusah ini ya ternyata mencari duit itu orang tua kita. Jadi itu jadi kembali lagi, itu tuh jadi pemantik kita, harus jadi penyemangat kita sih kalau kerja sambil kuliah. Orang tua tuh gak boleh ditinggal kalau dari aku.
Itu tuh salah satu tujuannya yang penting bisa ngebahagiain orang tua. Gimana caranya? Setidaknya membalas sedikit jasa mereka, walaupun ya pasti nggak bisa. Walaupun satu gunung aja kita berikan, ya tetap nggak bisa cuy dengan satu tetes susu yang mereka tetes kepada kita. Damn. Terus itu kalau berarti kalau manajemen waktunya sendiri, waktu ada nggak nih? Ya ini pernah nggak sih kayak ini jam kerja disaring bersama dengan jam kuliah juga? Pernah nggak bentrok kayak gitu? Sering Kak, sering. Jadi kalau sip-sipan, kan aku selalu sip-sipan nih, sip-sipan. Untungnya kakaknya yang jaga saya itu mau toleransi, paham gitu. Itu dalam kurung bos tidak tahu. Bos tidak tahu. Ini aja, aku harus izin nih, kalau kerja nih izin. Kan ini sebentar, kan weekend, kalau weekend itu kan jaganya berdua. Kan izin sebentar Kak, gitu. Ada tugas kuliah. Oh ya udah, nanti kalau bos mau datang, jangan yang si kakak satu itu, nanti aku hubungi kamu cepet-cepet balik. Nah itu sering kalau aku sore itu kan kadang ada yang sampai, kan aku kerja tuh dari jam 3 sudah jam 3 sampai jam 9. Kadang itu dosen itu baru keluar itu jam setengah 4. Jadi alasannya aku terus, tolong dong alasin bos, aku cari makan aku cari apa gitu, makanan buat atau cemilan gitu, jadi telat atau dari tangan dari sambar atau apa. Iya nanti saya sampaikan gitu. Dengan kakak itu mengerti gitu. Kalau dari dalam bosnya sih susah ya kan, Cina. Kakak tahu juga kan kalau yang Cina, bos Cina. Mungkin agak lebih ketat sih ya, dalam karyawan ini memang harus disiplin. Kalau nggak bisa salah sedikit lah. Jadi kalau dari poin yang kakak sampaikan tadi, itu pentingnya lagi Kak, menjaga komunikasi yang baik ya berarti ya Kak, dengan teman-teman si pekerjaan tadi. Harus ibaratnya kita harus sama-sama saling menguntungkan. Kalau kita lagi berteman itu misalnya emang nggak bisa support dari hal ini, kita pasti bisa support yang lain. Kadang-kadang sulitnya itu, aku pribadi ya, sulitnya itu orang-orang nggak bisa ngelihat orang ini bisa support jasa. Kadang-kadang orang yang menyupport jasa itu kayak nggak kelihatan aja. Padahal itu perlu effort pasti, effort apalagi waktu. Kamu nggak bisa beli waktu cuy. Betul sih. Terakhir nih Kak, buat kalian yang menyaksikan ini, dari kalian sendiri tips-tipsnya nih gimana cara kuliah bekerja itu, tips yang baik atau yang efisien. Berarti aku sini ya. Buat sobat limit ID, yang tips yang pertama yang itu pasti kembali aku sampaikan itu, satu, menjaga hubungan baik dan doa dan restu kepada orang tua, dan yang kedua itu menjaga relasi baik ke teman kuliah kita, ke teman kantor kita. Buat apa? Untuk memperlancar keduanya biar bisa kerja sambil kuliah. Dan pastikan kita punya manajemen waktu yang pas agar apa yang kita lakukan itu berjalan efektif. Dan sekarang misalnya kita lagi kuliah ya kita fokus kuliah, misalnya kita lagi fokus kerja kita fokus kerja, supaya fokusnya nggak kebagi. Nah terus itu yang nggak kalah penting juga, kita harus tetap jaga kondisi kita, tubuh kita itu tetap fit dan sehat jasmani dan rohani, itu sih. Dan iya, aku juga punya salah satu tips kerja, bisa kalian cek juga di Monata ID, di Instagramnya monata.id. Dan buat teman-teman yang mau curhat tips tentang misalnya lagi kerja sambil kuliah, bisa juga di mention di Twitter kami monata.id. Baik, terima kasih Kak Albari. Terima kasih waktunya untuk pesan dan tipsnya. Mungkin kalau dari kakaknya sendiri ada tambahan juga? Itu di dalam manajemen waktu, jaga kesehatan juga. Karena kan sekarang nih cuaca tidak mendukung ya. Betul banget, sumpah ya. Paling no debat. Kadang panas, tiba-tiba panas.
Baik, sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami ya. Terus semoga di lain waktu kita bisa diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi tentang mengenai pembicaraan lain tentang kalian. Jadi buat kalian semua yang mau kuliah sambil kerja, tetap menjaga kesehatan dan terus semangat untuk hasil yang luar biasa. Aku sendiri Yeni Zakira dan Kakak Albari dari Monotap ID mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.